Oke, selamat malam Pak Aris, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua dan aku lihat ada Kotio juga nih. Selamat malam Kotio. Selamat malam. Halo Eee, Pak Guru, Selamat selamat malam teman-teman malam. semua. Malam hari ini spesial ya, biasa kita ketemu di hari Kamis, sekarang kita ketemu di hari Selasa karena ada hal spesial yang ingin, disampaikan nih oleh Pak Ari dan Cirusi nih, menyambung dari mini e-book yang diterbitkan Cirusi beberapa hari yang lalu tuh, yang udah kita share di grup ya. Tentang perjalanan being gitu. Nah, apa sih perjalanan being itu? Terus ini nyambung nih, jadi nanti intinya pada hari ini kita mau infokan, kita akan ada satu program khusus, yaitu namanya Individuation and Healing Journey gitu ya. Jadi kelasnya ini cukup panjang, 26 kali pertemuan ya, Cirusi ya? Ya, 26 kali betul. pertemuan dan ini akan personal ya, coaching one by one begitu ya. Nah, ini akan menggabungkan juga human design dan juga gene keys ya, Cirusi ya. Nanti, Ya. seperti apa detailnya akan dijelaskan oleh Pak Ari dan Cirusi. Oke, untuk waktu dan tempatnya silakan, Pak Ari dan Cirusi untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan salam kenal bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Ari dan ini istri saya. Serusi, Ya, salam jangan kenal. jangan kebalik ya. Karena suka kebalik, ada yang manggil Pak Rusi ya. Senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu ya. Biasanya kita Kamis malam, malam Jumat, tapi malam hari ini spesial. Kita mau bicara satu hal yang sebetulnya Rusi yang mau cerita lebih banyak ya, teman-teman ya. Dan malam hari ini saya hanya pengantar saja dan nanti mungkin saya akan memandu pertanyaannya juga nanti bareng Bro Charles gitu ya. Nah, sebelum sesinya Rusi karena ini sebetulnya benar-benar panggungnya Rusi sebetulnya gitu ya, bisa dibilang begitulah gitu ya. Nah, saya mau cerita dulu tentang sesuatu nih teman-teman, tentang perjalanannya lompatan hidup ya teman-teman ya. Saya mau share screen dulu ya, sebentar ya. Nah, jadi mini e-book yang Lucy tulis yang namanya Perjalanan Being itu ya, betul ya Bu ya? Perjalanan Being itu sebetulnya adalah perjalanan kami lah gitu. Nah, ini the story of lompatan hidup ya, teman-teman ya. Cerita singkat dulu ya, teman-teman ya. Jadi Being, the story of lompatan hidup. The story of lompatan hidup. Nah, lompatan hidup. Kami cerita kami dulu ya, teman-teman ya. Dulu terutama saya pribadi, itu saya percaya bahwa have itu hasil only doing gitu. Have itu sama dengan doing. Jadi semakin saya doing banyak, maka saya akan have banyak. Nah, have ini dalam arti cita-cita saya lah, segala sesuatu yang saya cita-citakan dalam hidup saya gitu ya. Kalau misalnya dalam hal finansial, berarti kalau saya mau having finansial lebih banyak, maka saya doing lebih banyak. Ya gitu ya. Saya kerja lebih keras, saya apalagi ya, Belajar teknik. belajar teknis lebih banyak gitu ya. Kebetulan profesi saya seorang digital marketer. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang yang saya lakukan itu doing, seputar doing gitu ya. Zaman dulu ya, teman-teman gitu ya. Jadi dalam hal apa? Dalam hal segala macam gitu. Ya karena saya taunya pengetahuan itu seperti itu. Kalau mau sukses ya kerja keras. Kalau mau lebih sukses lagi kerja lebih banyak gitu. Nah, dan hal itulah yang saya percayai zaman dulu. Jadi saya percaya bahwa kami percaya dulu bahwa sukses itu karena doing gitu ya. Jadi kita tulis ya. Sukses itu karena sama dengan doing. Ya tentu saja sukses ini tidak hanya melulu dalam aspek finansial ya teman-teman ya. Definisi sukses di sini itu secara holistik gitu ya. Secara finansial, secara hubungan, secara spiritual, secara hubungan sosial dengan teman-teman gitu ya. Lalu secara kesehatan, lalu secara apa lagi tuh? Emosi gitu ya. Jadi sukses di sini tuh holistik gitu. Nah, cuman kami menganggap dulu kalau mau sukses berarti kita doing banyak. Nah, akhirnya kami mulai bertransformasi tuh. Pada saat kita mulai dibentur ya, terbentur dengan banyak kejadian hidup gitu ya. Loh. Kok kok banyak yang begini ya? Kok banyak yang begini ya? Kok banyak yang begini ya gitu ya. Akhirnya kami mulai bertransformasi, kami cari yang namanya pengembangan diri. Kita sebut aja pengembangan diri ya, teman-teman ya. Pengembangan diri. Nah,
Cuman transformasi pertama yang kami lakukan masih pengembangan diri seputar doing. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan hal ini ya teman-teman. Ini kan kita cerita story, perjalanannya lompatan hidup sampai Rusi keluar mini e-booknya itu gitu ya. Pengembangan diri yang kami lakukan itu masih seputar doing. Kayak saya pribadi ya, sebagai seorang digital marketer yang saya pelajari itu gimana buat copywriting lebih bagus, gimana cara buat website yang semakin menarik, gimana cara ngumpulin list building yang semakin banyak gitu. It's about doing. Semuanya tuh all about doing gitu. Sekali lagi tidak ada yang salah gitu ya. Sampai lagi-lagi terbentur lagi lah gitu ya. Terbentur lagi sampai akhirnya kami bertransformasi kembali gitu ya. Perjalanan kembali. Sampai kami mendapatkan sebuah line yang cukup mengubah ya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ada rekamannya kok, ada rekamannya. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa disimak ulang di YouTube ya. YouTube-nya Lompatan Hidup. Nah, sampai akhirnya kami bertransformasi lagi gitu ya. Sampai kami mendapatkan sebuah apa ya? Slogan gitu ya, line ya. Line-nya itu tulisannya gini. Everything is energy. Everything is energy. Nah, line ini tuh cukup lama saya pribadi renungkan gitu ya. Sempat mengalami masa iya sih apa-apa energi gitu ya. Energi itu kan tidak terlihat sama sekali gitu ya. Energi ini bukan dalam hal yang supranatural seperti itu ya. Nanti Rusi akan menjelaskan lebih detail gitu. Nah, tapi line ini tuh cukup membuat kami mengalami transformasi perlahan-perlahan. Dari doing, dari have sama dengan doing, akhirnya kami menambahkan satu rumus lagi. Sebetulnya rumus ini kami sudah kenal lama, tapi akhir-akhir ini baru paham lah kurang lebihnya, gitu ya teman-teman ya. Akhirnya kami menyadari bahwa have is not only doing. Ada lagi tambahannya, have sama dengan being kali doing. Nah ini rumusan sederhana ya teman-teman ya. Have sama dengan being kali doing. Ada satu variabel yang ditambah gitu. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya adalah being ini it's about energi, teman-teman. Jadi mari kita jabarkan rumus sederhana ini dulu ya. Have itu kita sebut aja cita-cita kita lah secara sederhana. Being itu adalah kita sebut saja energi gitu ya. Hal yang tidak tampak, ini kita tulis saja ya, tidak tampak tapi berdampak. Tapi berdampak. Nah, doing ini adalah tindakan fisik kita. Tindakan secara fisik gitu. Yang banyak seringkali kita itu diilusikan kalau misalnya mau mencapai sesuatu doing yang lebih banyak lagi gitu. Nah, yang menarik dari being ini adalah yang menarik dari rumus ini teman-teman begini. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini di YouTube Lompatan Hidup ya. Misal contoh. Saya punya have nilainya 1000. Bisa loh saya mencapai have 1000 ini dengan cara being saya cuma 1, doing-nya 1000. Tapi luar biasa ya. Saya kayaknya kerja keras luar biasa, capek sekali gitu. Bisa nggak mencapai? Bisa, tapi kayaknya force sekali kalau Hawkins bilang gitu. Luar biasa sekali gitu ya. Tidak ada yang salah dengan hal ini kan pilihan aja ya gitu. Nah, begitu saya dengar everything is energy, saya pikir ini definisi energi ini maksudnya gimana ya gitu ya. Apa yang perlu saya pelajari dari hal ini gitu ya. Nah, akhirnya mulai mempelajari gitu ya. Oh, mulai being. Being ini gimana nanti Rusi yang akan ceritakan lebih banyak gitu ya. Tapi bisa juga nanti kayak gini teman-teman. Have-nya sama dengan 1000. Tapi being-nya jadi 10, doing-nya jadi berapa? Turun loh. Turun 1/10-nya. Ini cuma jadi 100. Tapi ini lonjakan yang begitu luar biasa. Begitu saya lihat rumus ini, wah, kok bisa begini ya gitu. Kok bisa sesignifikan itu gitu. Nah, apalagi kalau misalnya have-nya 1000, being-nya 1000, doing-nya jadi 1 gitu. Ya kita nggak bisa ya doing-nya jadi 0 karena berapapun dikali 0 ya jadi nggak bisa jadi 1000 gitu. Tanpa mengecilkan kita tidak bisa menghilangkan doing-nya gitu. Tapi semenjak kenal konsep everything is energy dan energi ini semakin kita being maka energinya berarti semakin selaras gitu ya. Kok rumus ini jadi menarik? Setidaknya buat saya. Rasanya sih Rusi juga seperti itu gitu. Nah, akhirnya kami mulai nguprek-nguprek. Ini gimana sih sebetulnya biar semakin being itu tuh sebetulnya gimana? Karena being ini sama sekali nggak tampak, teman-teman. Nggak tampak, nggak kelihatan. Kalau orang kerja dari jam
8 pagi sampai jam 5 pagi kan tampak ya secara fisik gitu. Gitu ya. Tapi kan kalau being ini sama sekali tidak tampak gitu. Nah, sampai akhirnya ini ada lanjutannya. Everything is energy dan energy is everything. Energy is everything. Segala sesuatu di semesta ini ya bentuknya energi. Kita as a human kita juga energi yang kebetulan aja dapat fisik yang seganteng ini saya, ya. Dan secantik Rusi ini, dan seganteng dan secantik teman-teman. Panjang kan jadinya. Ya kan, gitu ya. Kebetulannya di kehidupan sekarang kita dapat fisik seperti ini. Tapi kan kita fisik ini hanya tempat berdiamnya energi, gitu. Nah, dampaknya adalah sebetulnya teman-teman, as a human, we are energy. Anggaplah ini kita ya, human being nih. Namanya juga human being tuh. Ya, bukan human doing ya. Nah, as a energy, sebetulnya kita itu kan berpendar ya. Anggaplah energi itu seperti cahaya yang berpendar melintasi ruang dan waktu gitu. Melintasi ruang dan waktu. Melintasi ruang dan waktu Melintasi banyak sekat-sekat yang dilakukan doing. Doing itu sangat terbatas sekali gitu ya. Waktu kita cuma 24 jam, nggak bisa ditambah lagi. Fisik kita ini juga terbatas. Kalau misalnya udah capek ya tidur gitu kan. Tapi kerja energi itu melintasi ruang dan waktu gitu. Nah, cuman selama ini kami itu tidak pernah tahu bagaimana cara energi ini bekerja sih sebetulnya. Karena kami tidak pernah punya database soal itu gitu. Nah, kita tidak pernah membiarkan energi kita yang bekerja gitu. Itu keywordnya ya. Bukannya kami tidak pernah membiarkan energi kami bekerja, tapi karena kami tidak tahu kami ini energi apa gitu. Saya ini energi apa gitu. Jadi keyword yang pertama adalah kami tidak membiarkan energi bekerja. Membiarkan energi kami bekerja. Gitu ya. Bukannya kami tidak membiarkan, tapi pertanyaan pertama adalah kami tidak tahu gitu. Kami sendiri tidak tahu saya ini energi apa, Rusi ini energi apa gitu. Makanya kami cuma mencomot-comot apa yang dunia tampilkan kepada kami. Nggak pernah tahu sama sekali gitu ya teman-teman gitu ya. Nah, terus sampai apa itu? Gitu ya. Bentar ya. Oh, sudah aman ya. Nah, karena yang pertama kami tidak tahu. Nah, energi ini teman-teman itu bisa bermanifestasi dalam bentuk pekerjaan apapun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau kasih lihat satu video ya. Satu video ini buat saya menarik sekali. Bagaimana komunikasi nonverbal itu terjadi. Contoh energi itu begini teman-teman. Pernahkah Anda ngobrol dengan seseorang, Anda belum kenal nih, baru duduk mungkin semenit, tiba-tiba tubuh Anda tuh menjauh gitu. Kayaknya aku nggak nyaman ya sama dia gitu ya. Sebetulnya secara tidak tampak ya, bukan secara tidak berkomunikasi secara verbal, kita sudah berkomunikasi tuh secara bawah sadar, secara non sadar, secara energi kita sudah berkomunikasi gitu ya. Lalu apalagi? Adakah di antara Anda melihat sesuatu orang gitu ya, satu orang kalau masuk ke sebuah ruangan itu kok, vibe-nya kok mantap banget ya, berkarisma sekali, tidak terkatakan tapi kok berasa banget gitu ya. Nah, itu bentuk dari being gitu ya, bentuk dari komunikasi energi. Dan kita ini saling berseliweran sebetulnya energi kita. Kita ini bisa berjodoh ketemu juga mungkin ada komunikasi energi di antara kita. Ada teman-teman tiba-tiba lihat YouTube, loh kok ada YouTube-nya lompatan hidup gitu ya. Never know juga ya teman-teman gitu ya. Nah, terus teman-teman pernah nggak gini? Ngelihat satu seminar gitu ya. Terus teman-teman berpikir gini, kayaknya kalau gua ngomong lebih bagus dari itu gitu ya. Ya, saya sering dulu begitu ya. Sombong masih sih dulu ya. Gue bisa kalau ngomong lebih bagus dari ini. Tapi kok dia bisa didengar sebegini banyak orang ya gitu. Nah, saya lupa yang saya nilai itu hanya doing-nya dia, ngomong di atas panggung. Gitu. Ucapannya bagus. Saya bisa lebih bagus secara doing sama dia, tapi secara being saya belum sedekat itu sama dia gitu ya. Being-nya dia dengan dirinya tuh belum sedekat saya belum sedekat itu dengan diri saya gitu. Nah,
Terus apa lagi? Teman-teman pernah nggak ngalamin ada rumah makan itu ada di gang Ginggung Genggong, di apa ya, gang masuk gang masuk gang masuk gang masuk gang gitu, tapi rame gitu, ya kan? Rame loh gitu. Itu kan dari sisi doing, dari di tengah desa rame. Dari sisi doing, dari sisi marketing itu apa ya? Tidak sesuai dengan Kaidah-kaidah marketing ya. Ya. Tapi ada energi yang bekerja di sana gitu teman-teman gitu. Nah, banyak orang mengartikan oh energi ini nanti kita pakai jimat gitu ya. Ya, nanti Rusi akan membahasnya lebih detail ya. Nah, tapi saya mau tunjukkan sebuah video dan video ini buat saya menarik sekali teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ya. Sebentar. Sorry. Mari kita saksikan sebuah video ya, teman-teman ya. Video ini buat saya sangat menarik sekali. Ada seorang nenek. Menarik ya teman-teman ya. Buat saya sih itu video menarik gitu. Kita bisa meniru doing-nya si nenek. Oh, nanti berarti saya kalau digigit monyet, dielus-elus ya. Belum tentu dilepas. Malah digigit lebih kenceng. Karena mungkin vibrasi kita, waduh kampret nih monyet nih, waduh sakit nih gitu ya. Tapi saya ngeliat video itu, nenek itu kerasa banget, saya mencintai kamu gitu. Kamu gigit saya, mengasihi banget. Makanya saya sering dibilang kalau zaman dulu ya rezeki itu nggak pernah tertukar. Karena vibe, energi kita itu sulit sekali untuk di-copy sebetulnya. Sekarang teman-teman semoga sudah tidak blur lagi ya tentang energi ini ya teman-teman gitu ya. Seringkali kita tuh hanya meng-copy paste doing-nya. Kita lupa esensi di balik doing-nya itu. Gitu. Di balik doing itu ada pancaran energi setulus apa gitu. Pancaran energi sedekat apa dengan cetakan energi kita gitu. Nah, perjalanan being ini akhirnya makin lama Rusi itu punya panggilan untuk makin being itu malah jadi dia pengen berjalan bersama dengan orang lain gitu. Nah, ini sekedar pendahuluan aja teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa makin being kita itu bisa merasakan yang namanya effortless success kalau saya bilang gitu ya. Semakin Anda mengalir dengan diri D huruf besarnya itu, semakin merasa bahwa doing itu ekspresi energinya teman-teman. Doing-nya itu jadi satu hal yang menyenangkan. Doing-nya itu tidak lagi berupa gerutuan, kenapa gua harus ngelakuin ini gitu. Tapi benar-benar karena teman-teman suka ngelakuinnya dan benar-benar teman-teman tuh mengalir energinya. Nah, untuk itu penjelasan detailnya tentang being ini, silakan Bu Rusi menyampaikan. Silakan Bu. Ya, thank you. Ya, jadi untuk bagian saya mau share slide ya. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang entah baru gitu ya atau memang baru ketemu kita, jadi sebetulnya individuation journey yang mau kita share hari ini itu sebetulnya tangga terakhir gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah baca PDF yang di-share tentang perjalanan being, ya individuation journey sebetulnya ada di tangga terakhir gitu. Nah, tapi nggak apa-apa gitu kan, kita akan share aja gitu. Jadi intinya sebetulnya kenapa sih individuation journey ini jadi hal yang menarik gitu ya buat saya pribadi. Jadi sebetulnya setelah saya baca apa itu individuation. Jadi individuation itu sebetulnya adalah ketika kita menjadi semakin individu, kita semakin menjadi kita sebagaimana adanya kita, seunik kita, seistimewa rancangan kita. Itu ternyata itu berarti seluruh diri kita itu menjadi selaras. Dan karena seluruh diri kita menjadi selaras, kita jadi bisa berjalan di jalan yang memang untuk kita, sehingga karena kita berjalan di jalan yang untuk kita, hidup kita itu yang tadi Ari bilang jadi
effortless success, dan juga ada keutuhan dan ada keseimbangan. Dan kalau kita dengar itu kan itu sepertinya everyone's dream life gitu ya. Jadi itu kayaknya hidup impian semua orang gitu. Utuh gitu ya. Iya, jadi apapun yang kita inginkan sebetulnya ujung-ujungnya yang kita inginkan tuh keutuhan itu gitu. Cuma mungkin saat ini kita masih punya prioritas gitu ya. Nah, untuk menggambarkan keutuhan ini ada wheel of life ya, ada roda kehidupan gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah aspek-aspek dalam hidup kita. Ya, ada finance, ada intimate relationship, ada hubungan gitu ya, ada kesehatan fisik, ada spiritual, ada emotional health, kesehatan emosi, ada pekerjaan, karir, misi jiwa, terus ada kontribusi kita, ada kita mau happy gitu ya, fun, entertainment, ada hubungan sama family, friends, dan juga ada consistent growth, pertumbuhan diri. Rata-rata kayaknya 8 aspek ini itu sudah mencakup impian setiap orang. Entah mungkin ada setiap orang mungkin punya prioritas yang beda-beda ya gitu. Ada 1 atau 2 hal yang mungkin jadi lebih gitu saat ini. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya keutuhan dari satu lingkaran ini sebetulnya itu yang membuat hidup itu jadi utuh, jadi penuh gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngerasain secara finance kayaknya udah oke nih gitu. Udah berhasil, tapi berarti penuh nih ya. Penuh gitu ya. yang di lingkaran finance sudah penuh, tapi kok kayak masih ada yang kurang ya. Nah, itu kalau kita buat di Wheel of Life ini sebetulnya kita bisa kasih skor ya berdasarkan rasa kita pribadi. Gimana gitu. Nah, biasanya kalau dari rata-rata orang itu kalau ditarik garis gitu ya, itu jadi meleot-meleot biasanya ya. Ada yang udah tinggi, ada yang masih kosong gitu ya. Nah, yang peot-peot gitu rodanya ya. Nah, yang kita cari kan kalau peot-peot gitu yang namanya lingkaran roda nggak bunder, itu kan kalau digelindingin jadi blutuk-blutuk gitu ya. Jadi nggak smooth gitu. Nah, ketika aspek-aspek dalam hidup kita itu sudah terisi secara seimbang gitu ya, secara paralel bersamaan kita merasa utuh, itulah tanda gitu ya, bisa terlihat dari ketika hidup seseorang tuh ya itu kayaknya kok enak, damai gitu ya, karena semuanya bertumbuh secara seimbang gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang yang tadi ya, keseimbangan, keutuhan, biasanya itu ada beberapa pertanyaan yang biasanya sangat sering diajukan untuk mencapai keutuhan itu. Yang paling sering ditanyakan tuh biasanya, apa ya kelebihan dan kekuatan saya? Gitu. Kemudian, pekerjaan apa ya yang paling tepat untuk saya? Kok kayaknya saya sampai umur segini tuh masih belum menemukan yang bikin saya tuh semangat, excited gitu ya. Kemudian kalau saya pengen bahagia, apa sih yang harus saya lakukan? Sebetulnya apa gitu ya. Kemudian juga ada gimana ya supaya saya tuh bisa merasa utuh dan juga berhasil dalam hidup. Atau kalau kita mau lebih dalam lagi, kira-kira untuk apa ya saya ada di dunia ini gitu ya. Nah, setelah saya ambil benang merahnya, sebetulnya pertanyaan yang kita sering ajukan ini ternyata itu masih ada di area doing. Yang kita utak-atik itu selalu di apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya tambah, apa yang kurang dari saya gitu ya. Jadi seolah-olah semuanya itu tentang doing. Nah, seiring perjalanan pengetahuan dan kesadaran, akhirnya saya belajar gitu bahwa ternyata sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita tanyakan, yaitu pertanyaan being. Nah, pertanyaan being ini sebetulnya pertanyaan yang hubungannya tentang, ya hubungannya adalah hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau doing itu cenderung pertanyaannya keluar gitu ya, tapi kalau being itu kita mulai putar balik gitu, kita mulai nanyanya ke dalam. Kita mulai melihat sebetulnya hubungan saya dengan diri saya itu seperti apa. Nah, secara sederhana, ada 5 pertanyaan yang saya dapatkan yang ini cukup menggambarkan hubungan saya dengan diri saya. Gitu ya, waktu awal saya dapat pertanyaan ini, itu saya, wah ternyata saya belum being ya gitu ya. Nanti teman-teman bisa
coba sambil jawab juga ya, kalau mau dihitung mungkin bisa dikasih skala 0 sampai 10 gitu ya. 0 benar-benar enggak, 10 benar-benar yes gitu ya. Yang pertama adalah, apakah saya menyukai diri saya? Yang kedua, apakah saya sudah mencintai diri saya? Apakah saya sudah mengasihi diri saya? Yang ketiga, apakah selama ini saya menikmati menjadi diri saya? Yang keempat, apakah saya merasa hidup saya itu mudah, menjadi diri saya itu mudah, gitu ya. Dan yang kelima, apakah saya percaya bahwa dengan menjadi diri sendiri itu saya bisa mencapai kemenangan, mencapai keberhasilan. Nah, dari 5 pertanyaan ini itu sebetulnya cukup menggambarkan apakah kita selama ini tuh sudah cukup being apa belum. Boleh diulang sekali lagi? Oke. Kayaknya ini patut dicatat ya, 5 pertanyaan ini. Ya, yang pertama, apakah saya menyukai diri saya? Atau masih banyak yang kita komplain gitu ya tentang diri, kok saya begini, kok saya begini gitu ya. Yang kedua, apakah saya sudah mengasihi? Saya sudah bisa mencintai diri saya tanpa syarat gitu ya. Do I love myself? Yang ketiga, do I enjoy being myself? Apakah saya sudah bisa menikmati hidup sebagai diri saya? Apakah saya merasa menjadi diri saya itu mudah, dan ketika saya menjadi diri saya, apakah saya merasa hidup saya mudah? Ya, dan yang kelima, apakah saya percaya bahwa ketika saya menjadi diri saya, ada keberhasilan, ada kemenangan, ada kepenuhan atau ya fulfillment yang akan saya capai. Nanti teman-teman bisa jawab ya. Kalau yang sudah ngerasa yes, wah itu udah Oke banget. I'm happy lah buat itu ya, buat teman-teman. Berarti itu udah hidupnya berarti udah sangat mudah, sudah sangat sangat utuh, ada cinta gitu ya. Jadi udah enak gitu kan. Nah, kembali lagi berarti being question tadi ya, karena sebetulnya keutuhan yang di luar itu sebetulnya adalah manifestasi atau proyeksi dari apa yang terjadi di dalam. Kalau di dalam diri kita sudah utuh, maka hidup di luar kita itu hanya proyeksi gitu. Kalau di dalam utuh, maka yang di luar pun akan terjadi keutuhan itu. Tapi kalau yang di luar masih bolong-bolong gitu ya, masih up and down, itu sebetulnya proyeksi bahwa di dalam diri kita pun masih seperti itu. Nah, maka ketika kita ingin kembali ke keutuhan tadi, sebetulnya akhirnya jawaban yang saya temukan setelah pencarian beberapa tahun, itu ternyata jawabannya adalah perjalanan untuk kembali ke dalam. Karena semua jawabannya ada di dalam, karena tarikan terhadap apa yang kita punya dari luar, itu tarikan di dalam gitu. Jadi karena pemicunya di dalam, maka jawabannya adanya di dalam. Maka dari itu akhirnya kita mulai journey to the self, perjalanan untuk kembali ke dalam. Nah, saya menyebutnya perjalanan ini adalah perjalanan reuni ya, karena akhirnya kita bersatu kembali sama diri kita yang mungkin selama ini entah sudah ada bagian yang terbuang, bagian yang ditolak, bagian yang terpisah gitu ya, karena banyak conditioning, banyak kejadian yang mungkin kita ambil kesimpulan dengan tidak tepat dan lain-lain ya. Ada banyak pecahan-pecahan yang mungkin selama ini terjadi di dalam diri kita. Nah, begitu kita kembali ke dalam, sebetulnya itu perjalanan untuk bersatu kembali, untuk menyatu kembali. Dan di saat kita menyatu kembali itu sebetulnya itu juga sekaligus adalah perjalanan kesembuhan. Karena biasanya luka-luka itu juga adalah hal-hal yang selama ini kita tolak gitu ya. Kita pengen buang, kita nggak suka, tapi begitu kita penerimaan lagi, kita ada kesatuan lagi, itu juga ada kesembuhan di situ. Oke. Nah, tools pertama yang membawa saya pada perjalanan ini dengan clue-clue yang begitu spesifik, begitu jelas, dan saya mendapatkan banyak validasi, banyak konfirmasi, banyak petunjuk. Dan itu begitu ada personalized ya? Iya, personalized gitu ya, customized. Itu adalah tools human design. Nah, memang buat teman-teman yang baru human design, mungkin nanti bisa nonton ya di
di YouTube YouTube, channelnya YouTube. Lompatan Hidup, kita udah ada post beberapa video tentang human design. Tapi intinya human design ini adalah tools yang membantu kita untuk punya peta blueprint rancangan diri kita. Jadi di human design itu kita kayak dapat kepingan-kepingan puzzle tentang kita ini apa, kita ini siapa gitu ya. Mulai dari type gitu ya. Di type ini kita juga akan dapat petunjuk tentang strategi supaya kita bisa berinteraksi sama hidup itu lebih ngeflow sesuai rancangan kita gitu ya, lebih smooth jalannya. Kemudian ada signature. Signature ini adalah sinyal gitu ya di dalam diri kita yang sebetulnya kita tuh udah lengkap gitu. Di dalam diri kita udah punya tuntunan untuk ngasih tahu apakah kita on the track apa enggak. Nah, kalau signature ini adalah sinyal yang ngasih tahu bahwa kita udah on the right track nih gitu ya. Nah, itu nanti beda type, beda feel-nya gitu ya. Kemudian selain sinyal bahwa kita on the track, kita juga dikasih tahu kalau kita lagi belok, kita lagi nabrak, kita lagi keluar track gitu ya. Itu berupa perasaan yang namanya not self. Jadi di human design ini dari yang ini aja ya pengetahuan yang basicnya itu cukup banyak clue-clue yang saya bisa pakai untuk bisa mereview. Oh, selama ini hidup saya ini udah being-nya saya atau saya masih minjem punyanya orang gitu. Intinya kan kalau kita sudah menjalani yang punya kita, biasanya kita akan merasa selaras. Yang keluar adalah perasaan signature tadi gitu ya. Nah, kemudian dari type ada juga inner authority. Inner authority ini salah satu fitur di human design yang menurut saya paling powerful. Jadi kalau teman-teman yang baru minimal harus taunya apa? Tahu strategi sama inner authority dulu deh gitu ya. Jadi inner authority ini adalah inner itu kan di dalam, authority itu otoritas. Jadi artinya otoritas di dalam diri kita yang bisa kita percaya untuk menunjukkan hal-hal yang selaras atau tidak untuk diri kita. Dan karena ini inner, ini patokannya itu betul-betul pro diri kita. Karena kadang-kadang hal-hal yang selaras untuk orang di luar belum tentu selaras dengan kita dan sebaliknya. Karena pada dasarnya perjalanan tiap orang beda, kebutuhannya beda gitu ya, rancangannya beda sehingga sebetulnya sangat jarang ada hal yang betul-betul 100% berlaku seragam untuk semua, itu jarang gitu ya. Nah, inner authority ini adalah seperti GPS ya, yang Tuhan kasih supaya kita bisa dengar tuntunannya itu melalui inner authority kita. Nah, dari sini aja juga sebetulnya kita mulai bisa menyaring mana sih yang sebetulnya bukan buat saya, mana yang sebetulnya buat saya gitu. Jadi kita mulai bisa memilah dan mulai bisa mendengarkan tuntunan being-nya kita sendiri gitu ya. Seringkali kita pakainya outer authority. Ya, entah itu mind, entah itu conditioning lingkungan gitu, atau yang katanya normal gitu kan, sedangkan belum tentu itu semua cocok. Mungkin ada yang cocok gitu kan, ada yang bisa cocok, ada yang enggak juga gitu. Makanya kita perlu saring gitu kan ke inner authority kita. Nah, dari inner authority ini aja kalau kita bisa pakai, sudah terlatih, hidup kita akan banyak memilih dengan pilihan-pilihan yang tepat gitu. Otomatis kita hemat energi, hemat waktu gitu ya, daripada kita tabrak sana tabrak sini. Nah, selanjutnya ada centers juga di human design. Jadi centers ini adalah cakra ya, ada 9 yang sebetulnya dari 9 ini dengan fungsinya masing-masing itu menunjukkan kecenderungan dari diri kita. Nah, menariknya kalau kita sudah mengetahui kecenderungan tertentu, kita berarti punya pilihan untuk bisa mengelola. Nah, berarti kalau kita tahu kecenderungan yang kita miliki, kita jadi punya kesadaran untuk memilih, untuk mengelola gitu ya. Jadi centers ini hubungannya dengan interaksi kita dengan lingkungan gitu ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton video centers di YouTube udah lengkap ya. Ada 9. Kemudian ada channels juga. Channels ini paket kombinasi gate yang saling melengkapi gitu ya. Itu adalah gift kita, karunia-karunia kita. Dan kemudian ada profile. Profile ini karakter kita secara gambaran besar. Ini juga sudah ada di YouTube ya. Terus kemudian ada incarnation cross. Nah, di human design ini salah satu hal juga yang sangat menarik, yaitu incarnation cross ini adalah
orang sering sebutnya misi jiwa, tapi saya lebih suka menyebutnya tema hidup. Tema hidup yang akan muncul di dalam hidup kita, termasuk peran, panggilan gitu ya, kecenderungan jalan hidup. Karena sebetulnya incarnation cross ini adalah 4 energi utama yang membentuk ya tadi ya, tema hidup atau panggilan tertentu. Gitu. Kemudian ada juga gates ya. Jadi ada 13 planet dengan masing-masing gates-nya gitu ya. Jadi gates ini ada 64 angka itu dari kitab I Ching, dan 64 ini adalah energi tadi, bentukan-bentukan energi, bentukan-bentukan potensi yang tercetak di DNA kita. Dan masing-masing gate ini nggak coret-coret, tapi nggak apa-apa ya. Nah, masing-masing gate ini yang menarik di human design itu sumbernya satu, yang tercetak itu sumbernya satu, tapi menariknya dia bisa keluar dalam 3 bentuk. Tergantung apa? Tergantung frekuensi diri kita. Kalau frekuensi diri kita di frekuensi rendah, kalau teman-teman yang tahu tabel Hawkins ya, itu frekuensi rendah itu adalah perasaan-perasaan yang muatan emosinya kecil. Seperti perasaan force ya, malu, apati, rasa bersalah, sedih gitu ya, dan lain-lain. Itu kalau kita berada di frekuensi rendah, maka energi yang kita punya itu akan keluar berupa bentukan yang namanya shadow. Jadi bentukan shadow ini adalah bentukan yang cenderungnya membuat kita tidak nyaman, membuat orang lain juga tidak nyaman gitu ya. Jadi biasanya munculnya berupa apa ya, kayak bentrok gitu ya, konflik, pokoknya benturan gitu. Jadi Pemaksaan. cenderungnya keluarnya berupa yang tidak nyaman, tidak kita sukai, begitu juga nyampainya ke orang lain begitu. Tapi menariknya begitu kita belajar untuk melampaui perasaan-perasaan tadi, perasaan-perasaan force tadi, maka energi kita, si perasaan-perasaan tadi itu akan berubah. Dia akan naik ke perasaan-perasaan yang muatan energinya lebih besar. Kalau di tabel Hawkins itu udah mulai naik ke power 200 ke atas. Nah, begitu frekuensi diri kita naik, bentukan yang tadi shadow itu ikut bertransformasi menjadi yang namanya gift atau light. Nah, gift atau light ini adalah potensi dari rancangan kita, ya itu yang membuat kita bisa jadi bermanfaat, kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, kita bisa berguna, kita bisa, pokoknya gift atau light ini adalah cahaya kan ya. Jadi dia sebetulnya adalah potensi-potensi yang atau potensi atau kekuatan yang selama ini sudah kita miliki, tapi apakah potensi itu sudah terbuka atau belum. Biasanya kalau potensi itu belum terbuka, itu karena masih terkunci oleh shadow-nya. Masih terselubungi dia. Masih terselubung. Nah, menariknya lagi, pelajaran yang saya dapat adalah ternyata shadow-shadow yang kelihatan bentukannya jelek, bentukannya enggak banget. Mungkin ini adalah sifat-sifat yang kita anggap sifat-sifat yang perlu kita buang gitu ya. Tapi ternyata melalui shadow-shadow inilah itu pelajaran kita yang perlu kita selesaikan, perlu kita terima, perlu kita lampaui gitu. Begitu kita melampaui, baru kita mengunlock, baru kita sampai, karena ternyata shadow ini adalah gerbangnya. Gerbang menuju gift. Nah, banyak yang masih kesulitan ya, ketika berhadapan dengan shadow, itu jelas satu kondisi yang nggak enak. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang itu hal-hal yang sudah kita hindari bertahun-tahun. Hal yang sudah mau, boro-boro mau inget gitu ya, kita mau mengakui aja susah kadang-kadang, karena kita juga ada terpolar gitu kan, terpolaritas oleh dunia bahwa ini ada yang jelek, ini ada yang bagus, sehingga yang jelek berusaha kita buang, kita hanya mau yang bagus-bagus. Tapi ternyata kalau kita tidak menerima yang kita anggap jelek, padahal itu ternyata gerbangnya gitu. Itu gerbang pembuka, karena di balik yang menurut kita jelek itu ada kunci pelajaran yang itu yang perlu kita ambil, dan kalau kita sudah ambil itu, kita sudah bisa ambil pesannya, baru kita bisa membuka gerbang si potensi ini, gitu ya.
Dan nanti yang ketiga ada frekuensi yang sudah bersifat keilahian, yaitu frekuensi-frekuensi tercerahkan gitu. Itu energi potensi yang sama yang ada di DNA kita itu juga mengandung sifat-sifat ketuhanan, keilahian gitu ya. Jadi sebetulnya begitu kita sampai ke sana itu yang disebut kita menjadi semakin serupa dengannya gitu ya. Nah, di Gates inilah sebetulnya pekerjaan kita, karena menariknya selain kita jadi punya petunjuk tentang potensi, kita juga jadi punya petunjuk tentang hal-hal yang perlu kita selesaikan. Mungkin teman-teman juga punya ya, kayaknya ada pola berulang, kok saya ketemu ini lagi. Ini saya tuh mau disuruh belajar apa toh gitu ya. Kadang-kadang kita kesel duluan gitu. Kok ketemu orang modelnya begini lagi, ketemu sekali ditipu lagi. Dan itu kayaknya kok kenapa seolah-olah kita dikasih ujian terus gitu. Tapi begitu kita tahu bahwa sebetulnya itu adalah tarikan pelajaran yang kita perlu selesaikan supaya kita bisa membuka potensinya, dan hal-hal yang di luar itu hanya proyeksi, fasilitas supaya kita belajar sesuatu. Nah, dari Gates ini kita juga jadi belajar, oh ternyata ini yang perlu saya selesaikan. Jadi ibaratnya kita menyelesaikan sesuatu dengan bidikan yang lebih tertarget, karena kita jadi punya clue, oh ternyata saya tuh perlu belajar memaafkan, oh ternyata saya tuh perlu belajar lebih percaya pada tuntunan hati misalnya, oh ternyata saya tuh saya perlu belajar melepaskan ketakutan, saya perlu belajar melepaskan trauma, dan lain-lain. Jadi 64 gate dengan masing-masing shadow-nya itu adalah 64 petunjuk mengenai potensi dan juga PR-PR kehidupan kita gitu ya. Nah, sebetulnya di lompatan hidup kita sudah memberikan layanan cek human design yang complete version. Jadi semua yang tadi fitur-fitur di human design itu sudah diberikan lengkap, personalized gitu ya, berdasarkan chartnya teman-teman. Jadi kepingan-kepingan puzzle-nya udah ada semua, tinggal disusun. Nah, untuk menyusunnya itu memang perlu kontemplasi, perlu kita jalan, perlu kita meningkatkan kesadaran di hari-hari kita, supaya kita bisa mengambil relasi gitu ya antara oh kejadian ini tuh berhubungan dengan ini, oh kecenderungan ini toh yang disebut, sehingga akhirnya kita mulai makin lama makin bisa mengintegrasikan gitu ya. Apa yang kita sudah tahu sekarang kita bisa pahami dan akhirnya kita bisa praktekkan gitu. Sebetulnya dari kepingan-kepingan human design ini aja kalau kita jalani itu sudah sangat banyak membuka gitu ya, sudah sangat banyak membantu kita untuk being tadi, karena kita jadi tahu oh being saya tuh ternyata yang seperti ini gitu ya. Nah, cuma memang untuk menyusun puzzle-nya gitu ya, menghubungkan antara kepingan-kepingan di human design dengan kejadian sehari-hari itu kadang-kadang kita masih, ini tuh hubungannya sama apa ya gitu, pelajaran apa ya gitu, karena human design ini sebetulnya juga pengetahuan yang sangat kompleks, sangat dalam gitu ya. Jadi kalau mau dieksplor pun masih banyak banget yang bisa dieksplor. Ini sama kayak saya waktu belajar matematika zaman dulu. Misalnya zaman belajar matematika, dikasih tahu dulu nih caranya. Oh iya ya, udah ngerti. Paham. Begitu dikasih soal cerita, dibolak-balik. Ini gimana ini ya, ya kan? Ya benar-benar. Ya. Oke, lanjut Bu. Ya gitu. Jadi ternyata dari cek human design complete ternyata masih ada teman-teman yang sepertinya juga perlu gitu ya, perlu ditemani untuk menyusun, perlu lebih dapetin banyak clue gitu ya, perlu teman untuk diskusi gitu ya. Nah, karena itulah sebetulnya akhirnya terus juga karena saya upgrade, belajar terus, belajar lagi, akhirnya saya mendapatkan satu tools lagi yang adalah lanjutan dari sini, dan saya lihat begitu saya pelajari, ini sangat bisa membantu untuk teman-teman yang udah punya human design complete gitu ya.
jadi bisa lebih pakai, lebih terarah gitu ya, jadi bisa lebih menghubungkan dengan kehidupannya gitu. Lebih praktekable gitu ya. Lebih Gitu praktekable ya. dan disediakan map-nya untuk jalan. Oke. Walaupun nanti perjalanannya perjalanan masing-masing ya. Perjalanan masing-masing. Nah, tools ini yaitu adalah Gene-Keys. Nah, kebetulan orang yang saya mendapatkan sumber Gene-Keys itu ada nih, ada Kotio ya. Jadi saya pertama kali nanya-nanya, terus Kotio bilang, kamu udah baca Gene-Keys belum? Wah, itu langsung nyala tuh. Apa itu? Human Langsung, design juga dari beliau ya. iya benar. Thank you ya kok. Hai, bagus. Terusin, lanjut. Thank you. Ko. Thank you ya kok. Ini perjalanannya jadi menarik gitu ya. Nah, tools selanjutannya yang ternyata bisa membantu kita untuk lebih jadi terpetakan adalah Gene-Keys ini, teman-teman. Oke ya. Jadi Gene-Keys ini punya Gene-Keys ini sebetulnya ada 64 tadi gitu ya. 64 kalau di Human Design dia bilangnya gate, kalau di sini 64 ini adalah Gene-Keys. Berarti gen yang sebetulnya sudah ada tercetak di dalam DNA kita. Nah, Gene-Keys ini itu menyediakan yang namanya the Golden Path. Golden Path ini adalah peta perjalanan yang kalau kita ikuti ternyata itu adalah peta untuk menyusun puzzle. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung dari sekian banyak item atau fitur yang dikasih di Human Design, ini nyusunnya piye gitu ya. Nyusunnya gimana? Nah, Golden Path ini membantu kita untuk yuk mulai jalan satu-satu gitu ya. Nah, Golden Path ini itu terdiri dari tiga bagian perjalanan. Ini jadi Golden Path ini berupa sequence, jadi ada urutannya. Yang pertama itu adalah activation sequence. Nah, di activation sequence ini, oke, kalau udah punya tinggal dibaca ya, itu menarik banget. Activation sequence adalah part pertama dari perjalanan kita di the Golden Path ini, ya. Jadi ada 4 gate yang dibahas di sini dan ada tiga jalur ya, ada jalur challenge, ada breakthrough, ada core stability. 4 gate ini adalah sebetulnya 4 gate yang ada di incarnation cross kita. Jadi activation sequence ini adalah bagaimana kita bisa mengenali. Jadi setiap orang itu jenius dengan caranya masing-masing, dengan warnanya masing-masing. Nah, cuma makna jenius ini kan udah sering disimpangkan ya, seolah-olah jenius itu hanya secara akademik gitu. Tapi padahal jenius itu adalah ketika seseorang itu punya sesuatu yang cemerlang di dalam dirinya. Apapun itu. Tidak hanya soal akademik gitu ya, ada banyak sekali tipe-tipe kejeniusan, tipe-tipe kecerdasan gitu. Nah, di activation sequence ini kita mengenali kita itu jeniusnya apa sih. Gitu ya. Jadi di sini kita akan mengenali 4 namanya 4 prime gifts. Jadi kita mengenali 4 energi utama. Jadi energi di Human Design kita itu walaupun ada banyak yang aktif di dalam blueprint kita, tapi masing-masing energi ini punya proporsi yang beda. Antara satu dengan yang lain. Ada energi yang keluarnya mungkin minor gitu ya, tapi ada energi yang dominan dan itu yang jadi pembentuk diri kita paling dominan, yaitu adalah 4 prime gifts. Kalau di Human Design ini adalah 4 energi yang membentuk incarnation cross kita. Nah, 4 prime gift ini itu seperti kaki meja gitu ya. Yang artinya kalau kita sudah betul-betul kenali, kita sudah lihat shadow-nya, karena biasanya 4 prime gifts ini shadow-nya juga yang prime gitu. Ya. Yang paling sering datang ini. Shadow ini. Ya. Kalau teman-teman ada punya shadow yang paling sering muncul gitu ya, itu bisa jadi sangat besar kemungkinannya adalah 4 shadow dari prime ini gitu. Jadi 4 prime gifts ini kalau kita sudah kerjain, kita jalanin, kita lihat shadow-nya, kita tarik ya ke kehidupan kita lihat apa yang selama ini ditarik dari pola-pola itu gitu ya, kemudian kita lampaui, kita bisa meng-unlock gift-nya, maka yang dari 4 ini itu seperti kita punya keseimbangan, karena 4-4-nya itu sudah kokoh gitu kan, kita jadi punya
inner balance di dalam diri kita. Otomatis diri kita jadi lebih firm, lebih kokoh gitu ya. Kita lebih berasa mantep di dalam gitu kan. Dan juga kalau di dalamnya sudah seimbang, maka kita punya fondasi yang kuat. Kita tahu kita ini siapa, kita ini apa, ya Itu kan? jeniusnya apa? Jeniusnya apa, dan kita firm dengan Ya, itu. betul, Kita bisa menghargai, kita bisa mencintai, oh saya tuh jeniusnya ini. Kita bisa merayakan jeniusnya kita gitu kan. Nah, ketika kita sudah bisa mengaktifasi ini, ya itu adalah path pertama, di mana kita akhirnya mulai tahu kita tuh berdiri di mana sih selama ini, gitu ya. Nah, baru ketika kita tahu diri kita ini siapa, kita tahu batasan-batasan diri kita masuk ke sequence yang kedua, yaitu Venus. Venus sequence ini adalah hubungannya dengan hati, ya, dengan heart gitu. Jadi sequence Venus ini paling banyak gate-nya gitu ya, ada 6 gate yang dibahas, ada 5 jalur yang akan kita jalani nanti satu-satu gitu. Tapi intinya di Venus sequence ini kita akan membuka hati, itu ujungnya sih sebetulnya. Jadi kita akan bisa melihat pola-pola di dalam hubungan-hubungan kita. Kenapa hubungan kita kok lebih banyak toksiknya misalnya, atau hubungan saya kok nggak akur sama ini, atau kenapa saya sulit membangun hubungan, atau kenapa hubungan saya sama A, B, C kok isinya luka terus gitu ya. Itu sebetulnya nanti kita akan temukan why-nya, tarikan apa sih di dalam diri kita yang jadi ternyata menarik itu semua. Kita bisa lihat pola-pola dari gate-gate kita itu di dalam hubungan-hubungan kita. Jadi nanti prakteknya itu benar-benar ke praktek harian sebetulnya. Karena kita akan menariknya kembali ke hidup harian gitu ya. Terus kita juga akan mulai bisa mengenali luka-luka. Jadi kalau kita selama ini berpikir ya, luka kita itu disebabkan oleh si A. Luka saya ini gara-gara orang tua saya, luka saya ini gara-gara pasangan saya. Di sini kita akan mulai bisa mengenali dan berani menerima bahwa oh luka saya itu ternyata asalnya dari dalam diri saya sendiri yang belum selesai. Tapi menariknya karena asalnya dari dalam diri kita, maka berarti kita punya kendali untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi kita nggak harus menunggu, saya mau nunggu orang lain baik dulu deh sama saya baru saya sembuh gitu ya. Kalau itu kan sampai kapan gitu. Tapi ternyata kendalinya tuh ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa mengenali luka-luka juga. Kemudian otomatis kalau kita bisa mengenali luka, mulai ada penerimaan, kita akan mulai belajar mencintai diri kita, mengasihi diri kita. Nah, mungkin selama ini loh kekuatan yang selama ini tuh belum ke-unlock gitu. Yang tadi ya, do I love myself gitu kan. Nah, dan seperti kita tahu cinta itu kan kekuatan terbesar ya di semesta. Jadi begitu kita mulai terbuka pada luka, itu kita sebetulnya juga mulai terbuka pada kasih sebetulnya untuk diri kita sendiri. Dan kemudian kalau kita sudah mulai mengasihi, otomatis kita akan mulai sembuh dan juga kita akan terbuka. Nah, begitu hati terbuka, sebetulnya hati itu kan kekuatannya sangat powerful kan. Bahkan katanya 5.000 kali lebih kuat daripada kekuatan mind. Jadi sebetulnya kekuatan kita yang sesungguhnya gitu, yang selama ini mungkin kita cari-cari dari luar, saya kurangnya apa ya, saya kurangnya apa. Ternyata begitu hati kita terbuka, itu akan banyak potensi-potensi yang ikut terbuka. Jadi sebetulnya semuanya sudah ada di dalam. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan menambahkan, tapi perjalanan melepas. Melepas shadow, melepas luka, melepas sikap korban gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi ini di Venus sequence ya. Jadi di Venus sequence ini kita yang pertama tadi kita udah tahu geniusnya kita gitu ya, dan di Venus ini kita menyelaraskan antara geniusnya kita dengan hati, dengan kekuatan terbesar itu. Jadi kita makin banyak lagi ya, makin banyak lagi potensi dari diri kita yang bisa kita buka, yang mulai akan keluar gitu ya. Nah, selanjutnya setelah Venus sequence baru kita ke Pearl.
Pearl ini adalah tentang prosperity. Nah, ini menariknya ya. Ternyata kalau dulu kita ngomongin soal finansial, kita kan selalu mikirnya ya udah, saya perlu cari bisnis apa nih gitu kan. Saya perlu usaha apa nih, atau saya perlu belajar strategi apa gitu ya. Tapi kalau dibilangin kita perlu membenahi diri sendiri, aduh itu ntar urusan utang nih belum beres gitu kan. Tapi menariknya pas saya lihat di Gene Keys itu, dan yang bikin Gene Keys namanya Richard Rudd, dia bilang sequence ini tidak bisa dibolak-balik. Kalau teman-teman mau mulai dari mana itu silakan. Tapi beliau ya yang mendapatkan ini dari kontemplasinya, beliau mendapatkan bahwa urutannya memang seperti itu. Iya sih. Bahwa ketika hati terbuka, kita sudah tahu jenius kita, baru perlahan kita akan menemukan solusi-solusi yang selama ini mungkin kita cari di luar. Padahal sebetulnya masalah-masalah kita itu berbicara tentang shadow-shadow kita gitu. Nah, ternyata ini ya, ternyata setelah kita firm gitu ya dengan diri kita, terus kemudian kita mulai sembuh, kita mulai memaafkan, mulai bisa mencintai, membuka hati, ternyata barulah gerbang prosperity itu terbuka. Itu. Nah, prosperity ini di sini saya mendapatkan definisi yang menarik, bahwa ternyata prosperity itu berbeda dengan wealth, ya kan? Wealth itu kekayaan yang biasanya kita tumpuk, kita kumpulkan, dan biasanya kekayaan itu hanya memenuhi satu aspek. Kalau teman-teman ingat tadi ya, yang wheel of life tadi, biasanya itu hanya memenuhi entah finance, entah karir gitu ya. Tapi biasanya tidak serta-merta memenuhi yang lain. Tapi kalau prosperity itu adalah kemakmuran, kesejahteraan, di mana aspek-aspek hidup kita itu bertumbuh secara selaras. Jadi begitu prosper itu artinya adalah utuh gitu. Iya. Dan sifat prosperity itu adalah mengalir. Jadi kalau wealth itu orang cenderungnya numpuk gitu ya, tapi kalau wealth, prosper. Itu memang sifatnya adalah mengalir. Bahwa kalau kita menerima, kita akan memberi. Kalau kita memberi, kita akan menerima. Memang seperti itu alirannya. Abundance gitu ya. Nah, di Pearl Sequence ini, kita akan melihat gate-gate kita, energi-energi kita, Gene Key kita yang ternyata mempengaruhi atau mendukung kita untuk prosper tadi, untuk makmur ya. Kita akan belajar initiation ya. Jadi initiation ini ternyata untuk prosper itu ada loh hal-hal yang akhirnya kita perlu doing juga gitu kan. Tapi doingnya ini ketika inisiatif itu muncul dari being kita, dari energi-energi kita, itu akan jadi initiation yang membuka gitu. Membuka kemakmuran gitu kan. Jadi kalau kita bicara shadow-nya, berarti kita akan mengenali shadow-shadow apa sih yang selama ini menghambat kita untuk punya inisiatif terhadap kemakmuran kita sendiri. Jadi seringkali kan kita ada ya mensabotase diri, ada mental block. Nah, shadow-shadow di bagian initiation itu bisa memberi kita petunjuk tentang apa saja yang selama ini menghambat kita untuk memulai, gitu ya. Kemudian ada growth, kita jadi bisa belajar pertumbuhan diri saya itu sebetulnya ketika saya melampaui shadow apa sama apa, dan ketika saya membuka gift apa dari diri saya yang ternyata itu akan berdampak besar untuk growth, untuk pertumbuhan saya. Gitu. Dan yang terakhir ada service gitu ya. Karena to prosper itu to serve kan. Begitu kita tahu tempat kita apa, peran kita apa, manfaat kita apa, dan kita otomatis mau melayani gitu ya. Dan energi itu kan nggak statis ya. Energi itu pasti mengalir, pasti memberi manfaat tanpa kita sengaja atau enggak gitu. Jadi pasti kalau kita bergerak dalam aliran prosperity itu otomatis tanpa kita sadari itu kita akan melayani orang lain, kita akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, di Pearl Sequence kita akan ketemu shadow apa yang selama ini menghambat saya gitu ya, dan juga gift apa yang sebetulnya jadi nilai utama dari diri saya yang ternyata ini yang
bisa saya bagikan ke dunia. Dan biasanya kalau kita sudah membagikan sesuatu, memberikan sesuatu, yang tadi ya sifatnya prosper kan ngalir. Ketika kita sudah membagikan, maka dipastikan kita akan menerima. Dan itu sudah kayak lingkaran gitu kan, lingkaran keberlimpahannya seperti itu. Hanya ketika kita sudah tahu apa yang kita sukacita ya, kita mau beri dengan sukacita, sebetulnya disitulah jalur kemakmuran kita. Dan sekali lagi kemakmuran tidak bicara soal uang aja gitu kan, tapi uang dan kesehatan, dan hubungan, dan kebahagiaan, kedamaian, pertumbuhan, dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir kita akan melihat jet yang sebetulnya jadi pintu gitu ya, pintu abundance dan blessing kita yang akan menyatukan tadi ya, initiation, growth, service itu jadi terkristal gitu ya di energi kita gitu. Nah, jadi itu yang nanti kalau teman-teman yang nanti akan berjodoh ya, jalan bareng, sebetulnya itu yang akan kita jalani gitu. 3 itu tadi ya, activation, Venus sama Pearl. Nah, di layanan yang saya buka, di layanan yang saya sediakan, nah ini ya, ini peta keseluruhan tadi ya. Jadi dari yang hijau-hijau dulu, terus ke merah, jalannya baru ke yang putih ya, white. Nah, inilah yang kalau kita tarik balik gitu ya, kita rangkum, ternyata perjalanan ini itu sangat membantu untuk kita yang mau tadi nyampe ke individuation tapi terlalu burem gitu ya, atau benar-benar bingung harus mulai dari mana. Nah, peta ini sangat membantu kita untuk tahu kita perlu mulai dari mana, jalan kemana, kemudian apa yang kita kerjakan gitu ya, sampai di akhirnya kita menjadi lebih utuh, lebih seimbang. Nah, pada ujungnya individuation ini sebetulnya akan menumbuhkan perasaan-perasaan yang membuat kita tuh hidup dalam lingkaran keberlimpahan, yaitu yang pertama gratitude, rasa syukur. Semakin kita being, kita akan punya rasa syukur yang semakin besar. Itu kayak udah efek Udah ya, kodratnya gitu ya. udah satu lingkaran gitu kan. Kemudian kita akan punya penghargaan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk semesta. Cara kita memandang sesuatu itu jadi lebih menghargai. Yang berikutnya kita punya welas asih, kita punya cinta kasih, compassion, yang akhirnya kalau kita punya itu di dalam diri kita udah penuh, biasanya kita juga secara otomatis kita akan punya sikap yang penuh welas asih juga gitu. Dan juga kita akan semakin peduli, semakin yang tadi ya, semakin bisa melayani, kita akan semakin bisa berkontribusi. Gitu. Jadi menariknya individuation ini, kita semakin beda, tapi karena kita semakin beda, kita jadi makin tahu tempat kita di mana untuk melayani orang lain, melayani komunitas, melayani dunia gitu ya. Jadi semakin terpisah tapi semakin menyatu gitu ya. Itu paradoksnya. Nah, sebetulnya dari keempat ini kalau ujung-ujungnya kita akan merasakan kita kembali ya ke being yang tadi, being wholeness and balance. Jadi utuh, seimbang, dan lingkaran yang tadi nanti seiring perjalanan kita beingnya makin being, kita makin dekat diri kita akan mulai secara tanpa sadar mungkin ya mengisi satu persatu ini, atau mungkin malah mengisinya bersamaan gitu ya, karena biasanya dari satu luka itu bisa berdampak ke beberapa aspek kehidupan. Jadi bisa jadi ada satu luka yang sembuh, beberapa aspek kehidupan juga ikut terdampak gitu kan. Ya. Dan individuation journey ini saya menyediakan 26 private session. Jadi karena ini sangat customized, sangat personal, saya hanya bisa menyediakan otomatis per orang ya, karena akan ada banyak yang kita gali. Nah, untuk teman-teman yang belum baca PDF perjalanan being, mungkin habis webinar ini bisa minta, karena di situ saya ada kasih 4 disclaimer gitu ya. Kenapa
individuation journey ini bukan untuk semua orang pastikan ya. Hanya ya untuk semua layanan pun pasti begitu ya. Akan ada yang butuh, akan ada yang tidak gitu. Akan ada yang cocok, akan ada yang enggak. Nah, ada keempat hal yang saya jadikan pertimbangan, saya jadikan gambaran supaya paling enggak teman-teman tuh bisa dapetin gambaran sebetulnya saya cocok apa enggak gitu kan. Ya. Dan di 26 private session ini itu activation sequence ada 7 sesi ya, saya baginya begitu. Kemudian di Venusnya ada 11 sesi dan di Pearl-nya ada 8, jadi total ada 26. Dan karena ini sifatnya sangat personal, saya tidak bisa mengukur berapa lama seseorang perlu berkontemplasi gitu kan. Karena dari satu buletan, satu jinki, satu gate, satu jalur itu ya, saya nggak tahu seseorang itu akan perlu kontemplasinya berapa lama. Jadi saya menyediakan waktunya ya juga sangat personal. Jadi terserah nanti ya buat yang teman-teman yang akan jadi partner untuk jalan bareng, itu mau ketemunya lagi setiap berapa lama gitu ya. Tapi saya menarik rata-rata itu saya kasih waktu yang sedang-sedang aja itu mungkin sekitar 2 minggu. Per buletan ya? Antara sesi 1 ke sesi yang berikutnya. Jadi 26 ini kalau 2 minggu berarti kan sekitar 1 tahun ya, 52 minggu. Jadi saya kira-kira mungkin 26 session ini akan berlangsung 1 tahun. Tapi bisa jadi kalau teman-teman yang ada, yang ini gue udah, ayo kita langsung gitu ya. Kan nggak tahu kan. Bisa jadi cuma misalnya 6 bulan. Kalau dibuat seminggu sekali aja, 26 minggu itu kan sekitar 6 bulan. Atau kalau ada teman-teman yang perlu waktu lebih lama, siapa tahu bisa jadi bisa sampai 2 tahun. Intinya nggak ada waktu yang dipatok ya, karena ini perjalanan personal, perjalanan custom gitu kan. Tapi saya menyediakan diri untuk 26 sesi ini. Tapi kira-kira range-nya segitu waktunya ya. Yes. Ya, udah sih. Jadi intinya the best project you will ever work on is yourself. Jadi ini juga yang kita alamin ya. Yeah. Mungkin teman-teman di lompatan hidup juga alami bahwa kalau kita mengerjakan tanda kutip ya, mengerjakan PR, mengerjakan diri kita, itu progres-progres yang akan kita rasakan di dalam diri kita, perubahan-perubahannya. Kita lebih bisa melepas, lebih ngalir, lebih kayak bisa menikmati, lebih bisa bersenang-senang gitu ya dengan diri kita. Ya, itu yang manfaatnya itu mungkin tidak bisa dinilai gitu ya, atau tidak bisa dilukiskan lah gitu. Jadi intinya ya ini mungkin buat saya pribadi ini salah satu perjalanan paling penting sih yang pernah saya lakukan untuk diri saya gitu. Balik lagi ya, thank you Kotio. Gitu. Keren banget tuh. Iya ya Rosi. Ya, sekian. Nah, sebelum balik ke Bro Charles ya. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya teman-teman mau melakukan individuation journey ini bareng kamu? Apakah orang baru bisa langsung individuation journey atau ada syarat-syarat tertentu? Oh iya, seperti yang saya juga sudah tulis ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang baru atau belum baca, sebenarnya ini seperti yang saya bilang di awal, ini adalah tangga terakhir dari layanan saya. Jadi saya tuh punya so far ya punya 3 layanan. Yang pertama itu private consultation. Jadi ini buat teman-teman yang mau tahu dulu deh, saya itu apa, baru mau dapat gambaran tentang human design, misalnya yang benar-benar masih blank. Itu ada private consultation tuh 1 jam Zoom ya. Jadi saya akan jelaskan dari basic dari awal mulai human design. Nah, biasanya dari situ ada teman-teman yang udah makin tertarik dan oke deh saya mau gambaran lengkapnya. Nah, itu adalah complete version yang tadi ya. Jadi udah tahu semua, udah belajar inner authority, strategi, udah mulai kenal kecenderungan-kecenderungan dirinya gitu ya. Nah, baru setelah complete version ini sebetulnya tangga terakhir adalah individuation journey. Jadi saya memang merekomendasikan buat teman-teman paling enggak ambil yang komplit dulu supaya apa? Supaya belajarnya itu berkesinambungan. Dan juga
investasinya pasti akan lebih besar yang langsung ini ya, gitu. Jadi buat teman-teman, daripada langsung ambil yang besar, belum tentu juga cocok sama saya misalnya kan. Karena di sini di 26 ini kan sangat private. Teman-teman akan perlu misalnya mungkin mau sharing tentang shadow-nya, tentang apanya, itu perlu kenyamanan. Perlu trust juga sama saya, cocok atau enggak. Terus bersedia enggak membuka diri gitu ya. Karena sebetulnya driver dari perjalanan ini adalah teman-teman sendiri. Saya hanya memandu. Tapi walaupun saya hanya memandu, kadang-kadang ada tempat-tempat gelap ya, yang akan teman-teman mungkin perlu sharing gitu. Supaya saya bisa lebih membantu, lebih bisa kasih gambaran atau penjelasan yang berhubungan dengan Gene-Keys-nya ini gitu. Nah, kalau teman-teman mulai dengan complete version dulu, paling tidak teman-teman mulai dengan investasi yang tidak terlalu besar, dan dari situ teman-teman bisa menilai dulu apakah teman-teman cocok dengan penjelasan saya, karena penjelasan human design itu sangat subjektif, bergantung konselornya gitu, bergantung yang baca gitu ya. Jadi sifatnya jodoh-jodohan, cocok-cocokan gitu kan. Jadi complete version dulu biar teman-teman tahu, dan juga sebetulnya basic-basic dari inner authority, strategi, terus type itu juga sebetulnya sangat berguna sekali untuk teman-teman kenal dulu being-nya teman-teman. Baru nanti setelah itu teman-teman bisa lanjut ke yang lebih detail ke individuation journey ini. Yes. Gitu. Dan nanti buat teman-teman yang mau tanya lebih jauh tentang ini, bisa kontak langsung aja ke Bro Charles ya. Nah, nanti Bro Charles akan dengan senang hati, itu WA-nya ada di situ ya, ada di fitur chat tuh 0877 142 185. Nanti teman-teman tanya aja bagaimana prosedur-prosedurnya, nanti Bro Charles akan dengan senang hati mengalirkan energinya. Kalau beliau ini explanation. Jadi salah satu dari prime gift-nya Bro Charles itu adalah explanation ya. Sun-nya malah. Jadi nanti beliau akan dengan senang hati meng-explain buat teman-teman gitu ya. Kita kembalikan ke Bro Charles dulu. Ya. Silakan Bro Charles. Ya. Oke. Thank you Cirusi, thank you Pak Ari, penjelasannya runtun banget ya dan detail. Bagi teman-teman yang mau tanya, boleh ya, silakan bisa tulis di fitur chat atau bisa open mic aja langsung. Nah ini ada beberapa chat yang masuk nih, Cirusi, aku bacain beberapa ya yang berhubungan. Nah ini ada dari Mas Yuda nih, Cirusi. Jadi dia ada kutip dari Carl Jung ya. One does not become enlightened by imagined features of light, but by making the darkness conscious. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu mengenal shadow dulu, baru mengenal enlightenment gitu. Gimana? Iya, masuknya melalui shadow ya. Benar-benar. Iya. Carl Jung. Jadi sebenarnya shadow itu bukan sesuatu yang harus kita buang ya, Cirusi ya? Iya, betul. Sebetulnya shadow itu adalah petunjuk ya. Petunjuk yang mungkin paling jelas. Karena kadang-kadang kita seringkali sulit mengenali potensi hal-hal baik. Tapi kita lebih gampang mengenali hal-hal yang kurang gitu kan, hal-hal yang nggak enak. Nah, jadi sebetulnya kalau petunjuknya datang lewat situ, itu jauh lebih kelihatan sebetulnya. Hal-hal apa sih yang sebenarnya selama ini kita nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Itu sebetulnya adalah petunjuk. Jadi enak sebetulnya, kita tuh udah dikasih pertanda terus setiap hari. Dipacarin, Les, dipacarin. Iya. Betul kok. Kayaknya kita kasih Kotio ini nih, komentar nih. Kotio. Boleh dong komentarnya Kotio. Saya menikmati malam ini, saya. Saya menikmati alunannya, rincian deskripsi dari Rusi dan Ari. Aduh keren banget. Aku happy banget. Thank you. Memang Kotio ini nyentil terus kabur. Iya, ini hasil sentilannya kan. Pling, habis itu ditinggal. Ini kata-kata Kotio menarik nih. Emang
berpacaran dengan shadow itu, aduh. Iya, dipacarin. Jadi hubungannya itu bukan sebatas teman atau apa, tapi udah kayak pacaran, mungkin menikah dengan shadow kali ya, sampai Betul. terkontemplasi. Setelah dinikahi nanti dia berubah gitu. Iya. Iya, iya, iya. Dulu saya masih ingat waktu zaman saya mau nikah sama Rusi itu ada kursus persiapan pernikahan KPP ya. KPP, terus itu apa namanya itu pemandunya bilang gitu. Salah satu panggilan dalam hidup itu adalah hidup berpasangan. Oke. Nah, salah satu fungsi pasangan adalah dia ini adalah orang yang paling tahu nyenggol bagian diri kita yang paling sakit katanya. Bener itu. Jadi sebetulnya dia ini paling expert nyenggolin kita gitu padahal sebetulnya Dia ya. paling bisa mengeluarkan shadow dan potensi. Iya. Banyak shadow ya. Makanya kalau shadow-nya dipacarin tuh kita jadi tahu ya senggolan-senggolannya ya. Iya betul. Oke, silakan Bro Charles, balik ke Bro Charles. Oke, ini ada tanggapan dari apa? Ibu Glory nih, Ibu Glory udah ada jadwal sama Cirusi hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Iya. Saya baru paham apa yang dimaksud dengan istilah shadow work yang sering saya temui. Terima kasih katanya. Sama-sama, Bu. Terus ada tanggapan dari Ko Henry, dari mengasihani diri sendiri menuju ke mengasihi diri dan sesama. Iya, Iya, benar. benar. Itu di Venus ya, kalau nggak salah ya tadi perjalanannya. Iya, benar. Dan juga saya baru ingat juga nih. Jadi apa ya? Salah satu mungkin yang kita akan sangat perlu pelajari ketika kita jalan di Golden Path ini adalah karena kita ternyata sangat perlu menjadi orang tua bagi diri sendiri. Jadi mungkin selama ini entah kita keras, entah kita masih menghakimi, atau kita banyak komplain gitu ya, atau kita ada yang nggak suka. Ternyata di perjalanan ini salah satu yang menentukan apakah kita berhasil gitu ya, mentransformasi itu adalah ketika kita bisa mengasihi gitu, menjadi orang tua yang bisa merawat diri kita, termasuk merawat shadow-shadow-nya itu gitu. Ya. Oke, lanjut ya, Ci. Dari Mas Andri nih. Kak, kalau yang complete version, mungkin human design ya, itu ada sesi interaktif Zoom-nya juga kah? Kalau ada berapa kali sesi? Ada. Jadi kalau yang komplit kan ada bukunya gitu ya. Dapat reportnya berupa buku, sama ada sesi Zoom 2 jam. 2 jam itu boleh dipakai langsung 2 jam, atau kalau mau dipecah jadi 2 kali ya, sejam-sejam gitu. Kalau pertanyaannya mau dicicil gitu, bisa. Pokoknya intinya ada Zoom 2 jam. Tapi ada lifetime-nya, boleh WA kapan aja, saya akan jawab begitu saya bisa. Kalau mau by phone juga boleh, yang penting waktunya cocok. Itu lifetime. Iya. Ya. Tips untuk teman-teman yang mau ambil, oh ya itu bukunya ya. Buku Jadi komplitnya setiap orang ada. dibikin kayak gitu. Jadi nanti ada apa ya? Ada penjelasannya lengkap berdasarkan chartnya teman-teman ya. Jadi setiap buku isinya ya Beda-beda ya. Terus memang ini saya sediain garis-garis karena semoga buku ini juga bisa jadi jurnal pribadi buat teman-teman. Misalnya habis baca tiba-tiba connect sama kejadian apa, sama seseorang gitu ya, atau sama sesuatu, bisa mulai ditulis, jadi bisa langsung dikerjain yang muncul-muncul gitu. Ini ya. Iya. Sebenarnya kalau aku sih lebih sesi 2 jamnya itu oke banget dari Cirusi. Terus yang lebih enaknya lagi tuh yang lifetime-nya itu sih. Setiap saat kan perjalanan itu kan ketemunya macem-macem ya. Jadi Benar. begitu ketemu apa, tanya Cirusi. Begitu tanya ini, oh ternyata hubungan sama gate ini, tanya lagi Cirusi. Jadi lebih cepat bertransformasinya gitu. Jadi enaknya kalau udah complete version tuh, jadi kayak punya hubungan yang lebih enak gitu ya. Lifetime gitu. Jadi teman seperjalanan. Teman seperjalanan, ya beneran. Saya juga senang sih kalau teman-teman yang udah komplit tuh yang pas ketemu apa gitu ya, terus kita ngobrol terus jadi makin lebih dapat banyak gitu kan ya. Iya. Karena dibawa ke sehari-hari. Karena kadang kalau kita baru 2 jam itu belum semuanya kegali kan ya.
Pas sudah Terus berjalan tuh baru ketahuan, oh ya, ternyata ini akarnya dari luka saya yang ini, luka saya yang ini gitu. Itu biasanya di perjalanan tuh ketemunya. Makanya ditemenin sama Cirusi gitu. betul. Kamu Oke. banyak luka ya, Charles? Banyak luka. Sudah mulai sembuh kok ini Baret-baret. karena Udah mulai sembuh. Cirusi. Nah, ya. Nah, shadow-nya jangan ditolak, dipacarin. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Ada yang tanya untuk biayanya gimana sih yang individuation journey? Ini WA ke saya aja ya. WA aja. WA ke Bro Charles aja ya di nomor. 71421805. Ya. Saya akan jelaskan dengan detail. Oh ya, satu kali private sessionnya itu sekitar antara 1 sampai 2 jam. Biasanya sih 90 menit lah ya, 90 menit sampai 2 jam. Saya juga gitu. Hari ini saya baru private session. Kamu mau private dulu. Oh iya, dan juga dapat rekaman ya. Setiap Zoom itu ada rekamannya ya, Bro Charles ya nanti ya. Iya, iya. Ya, terus nanti di-upload ke YouTube, terus bisa nanti ada kayak library masing-masing teman-teman gitu ya. Bisa Sama diulang-ulang gitu nanti ya. sambil jalan, saya akan buatkan misalnya pertemuan 1, saya akan buatkan tulisan tentang Pujaka. jinkinya, tentang jinkinya teman-teman yang lagi kita bahas hari itu, tentang apa yang akan kita bahas, saya akan buatkan PDF-nya. Jadi cuma dikasihnya nggak gabrukan ya, tapi satu-satu ya. satu-satu, biar nggak kepusingan. Iya, iya. Saya juga Iya. gitu. Ya, soalnya dikasih semua juga nanti nanya lagi kan. Iya, betul. Betul sekali. Karena kan paling enak nanya, Ci. Iya. Tinggal dijawab ya. Budaya itu harus dilestarikan, gitu kan budaya kita. Anda bertanya, Iya. saya menjawab. Ya. Ya, untuk rekamannya nanti itu akan di-setting private ya, jadi privasi tetap terjaga, yang publik nggak akan lihat, jadi yang bisa lihat hanya kita sama orang bersangkutan aja gitu ya. Aman pokoknya semua privacy, semua curhatan ya Ci, semuanya aman. Kadang-kadang saya aja udah lupa punya orang, jadi nggak usah khawatir ya. Iya, ya. Nah, mungkin teman-teman juga Cirusi bisa cerita nggak dikit kalau dengerin curhatan orang itu, Cirusi gimana perasaannya? Apa oke-oke aja atau sebenarnya jadi lebih bersemangat? Jadi supaya teman-teman tahu nih nanti yang mau konsultasi sama Cirusi nih. Coba udah ada yang pernah konsultasi sama aku nggak? Itu aja yang ditanya gimana? Ya, ya. Oke. Kalau dari akunya sih memang kayaknya itu salah satu jeniusnya juga kali ya, salah satu panggilan gitu, karena begitu aku track balik, memang dari dulu itu sering banget dicurhatin, bahkan sama yang lebih tua gitu kan. Terus nggak tahu kenapa orang kayaknya kalau ada masalah ingatnya ke saya. Telepon, WA, dan so far sih memang hatinya bukannya happy ya, namanya orang ada masalah, tapi seneng-seneng aja untuk melayani itu, nggak capek gitu ya. Jadi kayaknya on gitu ya. Jadi kalau secara sakralnya on aja. Kalau biarpun dicurhatin orang, didatengin, suruh dengerin gitu. Kayaknya memang karena punya gate pendengar juga. Terus ya gitu sih. Incarnation cross-nya juga sepertinya cocok. Jadi kalau saya sih memang kayaknya panggilan. Ya, asik Cirusi mah nemplok udah kayak koala, enjoy melayani dengan kasih sayang dan bercandaan. Ya. Oke, udah jam 9 nih Cirusi. Mungkin terakhir ya teman-teman yang mau tahu biayanya, tentu ada biaya. Nanti bisa tanya saya aja. Itu di 0877-7142-1805. Saya ketik lagi di sini. Tapi rata-rata yang di sini sih udah tahu nomor HP saya sih. Oh, dan satu lagi. Karena ini sifatnya private, dibatasi. Oh iya. Oh iya. Karena ini ya teman-teman, karena ini bergantung pada, maksudnya kesiapan saya
Jadi jumlah pesertanya itu nanti akan disesuaikan dengan kesiapan juga. Jadi selama teman-teman WA Bro Charles masih diterima, berarti masih ada slot. Ya. Karena begitu nanti saya merasa cukup gitu ya, karena kan saya juga punya keterbatasan ya, secara waktu, secara energi, secara kapasitas juga gitu. Jadi saya pasti akan info Bro Charles kalau misalnya hold dulu, udahan dulu gitu ya, sampai nanti ada Sampai buka waktu yang tidak lagi. ditentukan ya. Gitu. Yes. Oke. Oh ya, nanti berarti ini kan one by one ya, Ci, ya, nggak digabung sama yang lain ya. Jadi satu orang ke satu orang. Terus Betul. waktunya juga fleksibel ya, Ci. Iya, Jadi jadi jarak sesuai antara janji ya. sessionnya, iya. Ha, ha, Waktunya ha. sesuai janji sama jarak lamanya itu juga fleksibel. Oke. Thank you, Chelsea. Thank you, Pak Ari. Mungkin ada closing Thank you. statement? Nggak ada? Silakan, Bu. Nggak ada, Oke. sudah kayaknya. Sudah oke. Silakan hubungi Bro Charles saja nanti. Berarti lanjut. semoga energinya berjodoh ya, gitu aja ya. Ya, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima di- kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Kotio Terima juga kasih. sudah hadir. Kotio, Terima thank kasih you. ya, Kotio. Teman. Thank you. Terima kasih teman-teman. Nah, terakhir bisa saya ketik ulang lagi deh. Nomor WA-nya bisa WA ke saya. Yes. Terima Dan kasih. nanti kita ketemu lagi di Zoom bareng Lompatan Hidup hari Kamis Hari malam. Kamis ya. Oh iya, ya. hari Kamis kita ada webinar. Yes. Oke. Thank you. Thank you. Thank Selamat you. malam. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Bye-bye. Saya izin end meeting ya. Terima kasih. Sudah banyak yang chat. Jadi saya harus jawabin chat ya. Saya leave duluan ya. Oke. Terima Thank you kasih ya. ya. Saya end Bye. meeting. Thank you.